Kita akan masuk teman-teman sekalian di hadis nomor 405. Semoga Allah SWT berkahi, dan di sini ada tertulis 4A dan 4B. Ya. Masih diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Fadlu salatir rajuli fil jama'ati ala salati wahdahu bid'un wa ishruna darajah." Keutamaan solat seseorang dengan berjamaah atas solatnya sendirian adalah 20 derajat lebih. Riwayat lain 4B-nya juga dengan sanad sahih, kulluha mithlu salatihi fi baitihi. Semuanya seperti solatnya di rumahnya. Diriwayatkan Ahmad dengan sanad hasan, dan juga Abu Ya'la Al-Bazzar At-Tabarani, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dengan riwayat senada. Ya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita, boleh difahami atau dihubungkan dengan hadis yang sebelumnya, yaitu solat berjamaah di masjidnya. Bisa juga khusus hadis ini difahami bahwasanya menjelaskan secara global keutamaan solat berjamaah. Dan bagaimana seseorang muslim dan muslimah usahakan tidak meninggalkan itu. Bagi anda pun muslimah di rumah, walaupun lebih afdal anda sholat di rumah, tetap anda usahakan berjamaah. Mungkin ibu di rumah mengajak pembantunya sholat berjamaah. Tidak harus dia sholat sendiri. Dia ajak anaknya. Suaminya misalnya sholat di masjid, bisa pulang mengimami lagi istrinya. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau sholat bersama Nabi SAW, lalu beliau pulang ke kaumnya mengimami lagi kaumnya. Walaupun sudah terhitung dia sholat sunnah. Pernah juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, pada saat Nabi SAW melihat ada seorang sahabat yang terlambat, sholat berjamaah sudah selesai lagi, mereka lagi berzikir, ada satu orang baru mau sholat. Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini? Mau saya menemani dia supaya dia sholat berjamaah, jangan sholat sendiri. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri, walaupun Abu Bakar sudah sholat pada saat itu. Kemudian menemani orang itu sholat. Abu Bakar terhitung sunnah, orang itu terhitung wajib, dan dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Itu saking pentingnya untuk menjaga sholat berjamaah. Sampai dikatakan di sini, termasuk sholat dia di rumahnya. Jadi usahakan dia tetap jaga sholat berjamaah. Jadi keutamanya banyak ya. Apalagi kalau ke masjid, ini kita bicara kalau masjid sudah luar biasa. Setiap langkahnya pengampunan dosa, peninggian derajat, dan juga dicatat satu pahala. Ya. Jadi satu langkah pengampunan dosa, ya, langkah yang lain peninggian derajat, dan juga dicatat pahala. Ya. Kalau setiap langkah itu kita jalan 50-100 langkah, pergi dan pulang, itu akan dapat pahala. Anda masih ingat juga ada hadis yang pernah kita pelajari. Ada seorang sahabat yang tidak pernah salah, tidak pernah telat. Pokoknya sebelum azan sudah di masjid. Sampai ada sahabat lain yang memberikan masukan dia supaya membeli keledai yang dia bisa tunggangi. Dia mengatakan, saya tidak mau. Padahal rumahnya paling jauh dari masjid. Dia mengatakan, saya berharap Allah mencatatkan untukku pahala, ya, di setiap langkahku pada saat aku pergi ke masjid dan pada saat aku pulang. Maka pada saat berita itu sampai kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, Allah telah memberikanmu semua apa yang kau niatkan itu. Jadi ini luar biasa. Di hadis nomor selanjutnya 406, urutan 5, di pasal kita ini, 406 dari awal kita belajar, dengan sanad hasan. Ini hadis menjelaskan bagaimana Allah suka sekali kalau kita itu bekerja berjamaah, terutama sholat atau sama-sama. Jadi bukan sendiri-sendiri. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala la ya'jabu minas salati fil jam'i. Sesungguhnya Allah yang maha agung lagi maha tinggi takjub terhadap solat dengan berjamaah. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. Begitu pula Tabarani dari hadits Ibnu Umar dengan sanad hasan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka. Saya tidak samakan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Mustahil itu. Tapi saya cuma mendekatkan makna. Misal, kalau ada seseorang yang bekerja di satu perusahaan, kemudian atasannya ini menyukai satu perbuatan yang kalau dikerjakan di kantor, dia akan memberikan bonus, dia akan segala macam itu. Lalu Anda mengerjakannya. Apalagi setelah dia bentuk tim. Kamu si fulan sama si fulan kelompok kerjakan. Atau kerja tim yang bagus. Lalu dia lihat hasilnya bagus, dia akan mengeluarkan bonus dari perusahaan. Saya yakin Anda tidak akan sia-siakan itu.
Kadang-kadang kita mengadakan pendekatan contoh seperti ini yang sifatnya materi duniawi sebab bisa membuka wacana. Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka dengan sholat berjamaah itu. Dan dengan sukanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah kagum dengan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik sebagai balasannya. Dan ingat teman-teman sekalian, dari awal kita bahas kitab sholat ini, subhanallah, sudah berapa banyak hadis yang kita pelajari ya dalam kitab sholat ini. Tidak kurang insya Allah di bab sholat, kitab sholat saja mungkin dari 70 sampai 100 hadis yang terus akan kita pelajari dari pasal ini, terus begitu ya. Bahkan kalau kita dari awal wudunya, azannya ya, sampai keutamaan sholat di masjid, keutamaan berjamaahnya dan seterusnya. Ini banyak sekali yang kita pelajari. Semua ini teman-teman menunjukkan tentang keutamaannya seorang muslim menjaga sholat. Dan satu-satunya perintah, kalau masih ingat di awal kita pelajari kitab sholat, saya katakan perintah dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang Nabi Muhammad SAW menerimanya di langit hanya sholat. Semua yang lain, jihad, zakat, puasa Ramadan, ya, apa saja, bakti dengan orang tua, semua amal-amal lain di dunia, di bumi. Khusus sholat, Allah kekalkan dalam surah Al-Isra, surah nomor 17. Allah adakan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Masjid Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit, melihat keajaiban kerajaan langit, baru menerima waktu sholat atau menerima perintah sholat, lalu kemudian menyuruh untuk mengerjakan. Makanya Abdullah bin Mas'ud tadi mengingatkan, siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi dia gembira, dia senang, dia bahagia, dia selamat dalam keadaan muslim masuk surga, dia harus jaga azan masjid. Gak ada kegiatan lain. Tutup semua meeting, tinggalkan semua pekerjaan. Ya, kecuali ada darurat sekali. Seperti misalnya yang Nabi SAW melarang kita sholat dengan menahan akhbathain atau dua keburukan. Buang air besar dan buang air kecil. Ini harus kita selesaikan. Gitu kan? Ada juga hadis yang menjelaskan tentang masalah makan. Ya. Kalau seandainya orang lagi makan, memang lagi proses makan, terdengar azan, dia selesaikan makannya dulu. Ya, bukan bagi orang yang baru mau memulainya ya. Lebih baik dia tetap mengerjakan. Jadi ini, kalau ada udzur syar'i berbeda, tapi kalau tidak usahakan Anda maksimal menjaga. Tentu juga ada masalah soal banjir, hujan deras, segala macam itu ada terjadi hal-hal yang menghalangi ya. Itu mungkin, tapi kalau tidak ada udzur, akhi dan ukhti di Indonesia, Masya Allah, Tabarakallah, bahkan kita bisa bahasakan hampir seluruh dunia pun aman. Saya pernah menginjakkan kaki di Palestina, negara muslim yang sedang dijajah gitu kan. Tapi subhanallah, sholat. Kami dengan jemaah leluasa pergi ke Masjid Aqsa. Betul memang ada penjagaan dari tentara Israel, tapi kami masuk. Artinya, azan dikumandangkan. Dan bukan berarti dengan ada penjajahan mereka tidak boleh azan. Azan pakai mikrofon. Hampir semua masjid, selain Masjid Aqsa pun bunyi semuanya. Suaranya keras. Itu daerah yang sulit ya. Dianggap sudah lagi dijajah. Leluasa kita pergi sholat. Leluasa muadzin azan. Apalagi kita di Indonesia, akhi, dan terutama ikhwani, ya, saudara-saudaraku laki-laki muslim. Apa yang menghalangimu kau tinggal di rumah? Kecuali kau punya udzur syar'i, pergi ke masjid. Ya. Kemudian selanjutnya, hadis nomor 407, tepatnya hadis urutan 6 dalam pasal kita dengan sanad sahih, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man tawadda fa asbaghal wudu, thumma masya ila salatin maktubah, fa sallaha ma'al imam, ghufira lahu dhanbu. Barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudu, kemudian berjalan menuju sholat wajib, lalu dia melaksanakannya bersama imam, maka dosanya diampuni. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ini juga hadis sudah pernah kita bahas di pasal ke-9 ya, di kitab sholat ini. Ini kan kita sekarang di pasal ke-16. Namun kita ingatkan kembali tentang masalah perlunya wudu yang sempurna, dan saya sudah jelaskan di bab wudu waktu itu, harus dengan betul-betul menikmati wudu itu teman-teman sekalian, membaguskannya, menyempurnakannya, dan setiap titisan air yang jatuh itu akan membawa dosa-dosa kita, sebagaimana hadisnya sudah panjang lebar kita jelaskan. Kalau membasuh tangan terteteskan air dosa-dosa bersama dengan tetesan air yang terakhir, sampai dalam hadis jatuh dari ujung-ujung kukuhnya. Ya, kalau dia kumur-kumur keluar dari mulutnya, kalau dia basuh wajahnya keluar dari matanya, ya, dan seterusnya sampai ke kakinya, semua dosa-dosanya berguguran. Itu luar biasa.
Itu sudah pembersihan dosa. Apakah dalam hadis yang disebutkan? Siapa yang wudu lalu fa'asbaqal wudu, dia menyempurnakan, dia betul-betul perhatikan setiap gerakan wudu itu sehingga tidak ada yang luput, tidak kena air wudu. Thumma masya ila salatin maktubah. Kemudian dia jalan kaki menuju ke masjid, salat. Fasallaha ma'al imam, lalu dia salat bersama imam berjamaah, ya. Ghufira lahu dzambu. Ditambah lagi pembersihan dosa-dosanya. Jadi wudu sudah gugurin dosa, tambah lagi ini gugurin dosa. Itu luar biasa. Jangan sia-siakan akhir. Ingat, penyesalan selalu terakhir. Penyesalan selalu terakhir. Bahkan kita bukan hanya sekedar menyesal karena pernah berbuat dosa, teman-teman sekalian. Penyesalan itu bisa terjadi bahkan kalau kita menyia-nyiakan kesempatan amal saleh. Anda misalnya pagi ini belum sholat duha. Alhamdulillah waktu masih ada. Sekitar jam 11 sekarang. Waktu Indonesia Barat. Anda masih bisa sholat duha. Jangan sia-siakan akhi dan ukhti. Mungkin itu amal terakhir Anda. Dan bagi yang sholat duha. Tercatat di buku amalnya sholat duha. Tergantung nanti tinggal kadar keikhlasan dan jumlah rakaatnya, surah yang dia pilih. Itu lagi berbeda derajat lagi nanti. Orang yang sholat 2 rakaat beda dengan 4 rakaat. Orang yang 8 rakaat beda sama 4 rakaat. Terus begitu. Makin banyak rakaatnya maka makin banyak pahala. Orang yang baca di setiap habis baca Al-Fatihah. Dia membaca surah pendek misalnya. Awal asr inna atayna. Beda dengan orang yang membaca Al-A'la. Ya, misalnya lebih panjang. Gitu. An-Naba misalnya. Ya, ini Abasa. Ya, An-Nazi'at. Pasti beda. Gitu kan? Contoh saja. Jadi itu nanti derajatnya beda lagi. Tapi yang penting Anda sholat dulu. Kalau ada orang yang tidak sholat duha, walaupun 2 rakaat, sunnah memang ya betul. Tapi teman-teman sekalian, hari ini, di tanggal ini, di hari Jumat ini, kalau Anda tidak sholat, maka selamanya sampai hari kiamat, Anda tidak akan pernah bisa lagi memperbaiki itu. Dan orang yang sudah sholat akan lebih daripada Anda, karena Anda tidak sholat pada waktu itu. Pada saat itu Anda bisa menyesal, coba dulu saya sholat duha. Walaupun cuma 2 rakaat. Orang di akhirat nanti teman-teman berharap kembali ke dunia. Sujud sekali saja baru kemudian meninggal dunia. Berbuat 1 amal. Berharap sedekah. Di akhir surah Al-Munafikun begitu. Ya, dijelaskan. Pada saat ajal datang kepada mereka mengatakan. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa aku minas salihin. Seandainya Allah engkau terlambatkan sesaat saja ajalku. Maka aku akan bersedekah dan aku menjadi orang saleh. Semuanya aku kerjakan. Kenapa malas ibadah? Masalahnya apa? Lawan syaitan itu. Kerjakan ibadah. Kebaikannya kembali kepada Anda sendiri. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh dengan ibadah itu teman-teman. Yang buat kita kadang-kadang tidak khusyuk sholat, malas membaca Al-Quran, malas zikir pagi petang, malas berdoa, malas semuanya. Karena kita pikir Allah butuh. Padahal sebenarnya Allah tidak butuh dengan amal kita. Kita yang butuh dengan amal itu. Anda yang membutuhkan itu. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah SWT berfirman, kata Nabi SAW, hai hamba-hambaku, kata Allah SWT, sesungguhnya amal-amal yang aku terapkan untuk kalian, itu adalah aku kembalikan kepada kalian sendiri. Allah nggak butuh itu. Hanya Allah ingin membuat ya kita mendapatkan balasan yang lebih baik dengan cara diterapkan peraturan-peraturan tadi. Jadi jangan sia-siakan. Ini luar biasa.